Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ayat halaman 54. Qala al-muallif rahimahullah, al-ismu alladhi la yansarif. Isim-isim yang tidak bertanwin. Pengertian al-ismu alladhi la yansarif. Pengertian isim-isim yang tidak menerima tanwin. Huwa alladhi ashbahal fi'la fi wujudi illataini far'iyatain. Isim mamnu' minas sarf atau ismul ladzi la yansarif adalah huwa alladhi ashbahal fi'la, isim yang serupa dengan fi'il. Isim yang menyerupai fi'il. Fi wujudi illataini far'iyataini, karena memiliki dua illah. Jadi isim ini dengan fi'il sama-sama memiliki dua illah, dua sebab. Far'iyataini, dua illah cabang. Jadi isim mamnu' minas sarf menyerupai fi'il dalam hal sama-sama memiliki dua illah cabang, dua illah atau dua sebab cabang. Sehingga isim yang serupa dengan fi'il memiliki sama-sama memiliki dua illah, maka hukumnya seperti hukum fi'il. Fi'il tidak boleh kasroh dan tidak boleh bertanwin. Maka isim yang serupa dengan fi'il tidak boleh kasroh, kasrohnya dengan fathah, dan tidak boleh bertanwin. Kemudian ihdahuma tarji'u ila lafzi. Nah, salah satu illah, ini kan dua illah, salah satunya tarji'u ila lafzi, kembali kepada lafaz. Ini berkaitan dengan lafaznya. Kembali kepada lafaz. Ya, ini berkaitan dengan lafaz. Wal ukhra tarji'u ilal makna, dan yang lainnya, yang kedua, berkaitan dengan maknanya. Jadi illah pertama berkaitan dengan lafaz, illah kedua berkaitan dengan makna. Au wujida fihi illatun wahidatun taqumu maqamal illatain. Atau mamnu' minas sarf itu, atau yang kedua, isim yang memiliki satu illah, tetapi satu illah ini setara dengan dua illah. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Nah, perhatikan, lihat dulu. Jadi ismul ladzi la yansarif atau isim mamnu' minas sarf atau isim yang tidak menerima tanwin adalah isim yang serupa dengan fi'il. Dalam hal apa keserupaannya? Sama-sama memiliki dua illah cabang. Dua illah cabang. Nah, dua illah ini, satu kembali ke maknanya, satu kembali ke lafadznya. Nah, apabila isim serupa dengan fi'il dalam dua hal ini, maka dia hukumnya sama seperti hukum fi'il, yaitu tidak boleh bertanwin dan tidak boleh kasroh. Atau yang dimaksud dengan al-mamnu' minas sarf atau al-ismul ladzi la yansarif adalah
wujida fihi illatun wahidatun, atau isim yang hanya memiliki satu illah, taqumu maqamal illatain, tetapi satu illah ini dia setara dengan dua illah, menempati kedudukan dua illah. Nah, lihat bagan yang di atas. Al-ismul ladzi la yansarif. Sambil lihat. Al-ismul ladzi la yansarif. Tadi kita katakan al-ismul ladzi la yansarif itu terdapat dua illah. Illah pertama dikembalikan kepada maknanya, illah yang kedua dikembalikan kepada lafadznya. Illah lafziyah, illah yang kembali kepada lafadznya itu ada 6. Illah yang dikembalikan ke lafadznya itu ada 6. Yang pertama apa? At-ta'nits bi ghairi alifin. Dia muannats bukan dengan alif. Contohnya Fatimah. Fatimah muannats apa mudzakkar? Muannats. Muannats hakiki. Apa arti hakiki? Yang sebenar-benarnya. Kira-kira ketika kalian mendengar kata Fatimah, yang terlintas di pikiran kalian, dia laki-laki apa perempuan? Berarti dengan mendengar namanya sudah pasti dia adalah perempuan. Ini muannas hakiki. Jadi muannasnya itu bukan dengan alif. Berarti nanti ada muannas itu, muannasnya dengan alif. Seperti Zainab. Zainab muannas apa mudzakkar? Hamzah. Hamzah di sini dia muannats karena ada tak marbutohnya, walaupun dia nama laki-laki. Kemudian ini dilihat dari sisi lafadznya. Paham? Ini dilihat dari sisi lafadznya. Kemudian al-ujmatu, apa arti al-ujmah? Nama yang berasal dari non-Arab. Ya, bukan nama Arab. Nah, dilihat Idris, lafaz Idris ini bukan Arab. Kalau dicari di kamus tidak ada maknanya. Yaqub, Ibrahim, ini lafaz Ajam, bukan Arab. Kemudian at-tarkib. At-tarkib ini artinya tarkib mazji. Dua kata disusun menjadi satu kata atau menjadi satu nama. Nah, jadi tarkibnya berarti tarkib rakkaba yurakkibu tarkiban, menyusun. Jadi dua kata disusun menjadi satu nama. Ma'di yakrib. Nah, jadi ma'di sama yakrib. Ba'la bakka. Ba'la sama bakka. Bakka Makkah. Nah, ini tarkib, susunan dua kata menjadi satu nama. Hadara maut. Hadara sama maut. Kan hadara fi'il, maut isim. Dijadikan satu nama, sebuah provinsi di Yaman. Hadara maut. Kemudian yang ini dilihat dari sisi lafadznya. Kemudian yang keempat, ziyadatul alif wa nun. Ada penambahan alif dengan nun di akhirnya. Marwanu. Ada alif dengan nun. Sufyanu, Sulaimanu, Salmanu, Imranu. Banyak nama yang akhirannya ada alif dan nun. Kemudian ini dilihat dari sisi apa? Lafadznya. Illah lafziyah. Kemudian yang kelima, waznul fi'li. Wazan apa? Wazan polanya, bentuknya itu persis seperti fi'il. Ahmadu, wazannya seperti af'alu. Jadi Ahmadu, apa arti Ahmadu? Kalau dia fi'il, Ahmadu, saya memuji. Tapi ini Ahmadu bukan bermakna saya memuji, dia adalah sebuah nama. Zada yazidu, ini fi'il, tapi yazid di sini isim apa fi'il? Yazidu isim apa fi'il di sini? Isim, nama, tapi serupa dengan fi'il zada yazid. Kalau Ahmadu, Hamida yahmadu. Kalau saya Ahmadu, kalau kami
berarti serupa dengan fi'il. Nah, waznul fi'li, bentuk dan polanya itu sama dengan fi'il. Kemudian ini dilihat semuanya, dilihat dari sisi apa? Dilihat dari sisi lafadznya. Kemudian yang terakhir, yang 6, al-adlu. Adlu itu adalah perubahan bentuk isim dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dengan tetap mempertahankan makna asalnya, makna aslinya. Jadi adl ini ada nanti pengertiannya. Adl ini adalah perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, yaitu perubahan bentuk isim dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh misalkan umaru, perubahan dari kata amirun. Jadi amirun, dirubah amirun ini menjadi bentuk lain, menjadi umat. Terus dengan menjaga makna aslinya. Zafirun dirubah menjadi zufar. Zahilun dirubah menjadi zuhal. Nah, jadi dengan merubah satu bentuk isim ke bentuk yang lain dengan tetap menjaga maknanya. Ini apa namanya? Yang kembali, makna yang kembali kepada lafadznya, yang kembali ilah yang kembali kepada lafadz. Berarti ilah yang kembali kepada lafadz ada berapa? Ada 6. Pertama, at-ta'nis bil ghairi alif, muannasnya bukan dengan alif. Yang kedua, ujmah, nama bukan nama Arab. Yang kedua, at-tarkib, susunan dua kata menjadi satu nama. Kemudian yang keempat, ziyadatul alif wan nun, ada penambahan alif dengan nun. Yang kelima, waznul fi'li, polanya seperti pola fi'il. Kemudian al-adlu, adlu itu perubahan isim dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain dengan menjaga makna aslinya. Kemudian ismul ladzi la yansharif itu memiliki ilah yang kedua, yang kembali kepada makna. Yang kembali kepada makna. Nah, ilah yang kembali kepada makna ini ada dua. Ada alamiah, ada wasfiyah. Alamiah apa artinya? Nama, dan wasfiyah artinya sifat. Lihat badan itu. Lihat. Lihat. Apa bacanya? Al-ismul ladzi la yansharif. Apa arti al-ismul ladzi la yansharif? Isim yang tidak bertanwin. Ismul ladzi la yansharif adalah, apa itu ismul ladzi la yansharif? Isim yang serupa dengan fi'il. Serupa dalam hal apanya? Sama-sama memiliki dua ilah. Serupa dengan fi'il karena sama-sama memiliki dua fi'il memiliki dua ilah, isim memiliki dua ilah. Mamnu' minal sharf ini memiliki dua ilah. Nah, ilahnya ini ada yang namanya ilah yang kembali kepada dilihat dari sisi lafadznya, ada ilah yang dilihat dari sisi maknanya. Apabila terdapat dua ilah ini pada isim tersebut, maka isim tersebut dinamakan ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif. Paham? Perhatikan. Kita ilah lafdiyah ini ada 6 ilahnya. Ilah yang kembali kepada lafadz itu ada 6. Kemudian ilah yang kembali kepada makna ada 2. Wasfiyah artinya sifat, alamiah artinya nama. Jadi sifat dengan Kalau ilah lafdiyah ada berapa? 6. Al-mu'annas bi ghairil alif atau at-ta'nits bi ghairil alif. Mu'annasnya bukan dengan alif. Berarti kalau dia mu'annas dengan alif, bukan termasuk nanti mamnu' minas sharf, nanti lain.
Mamnu minas sarf tapi yang lain. Kemudian illah yang kembali kepada lafaz al-ujmah, nama asing, nama bukan Arab. At-tarkib al-mazzi, apa tarkib? Dua nama tersusun jadi satu dua kata tersusun jadi satu nama. Ziyadatul alif wa nun, penambahan alif dengan nun. Waznul fi'li, polanya serupa dengan fi'il. Kemudian al-adlu, adlu itu apa? Perubahan satu bentuk isim ke bentuk yang lain dengan menjaga makna aslinya. Kita contohkan yang mu'annats bi ghairi alif. Apa contohnya? Fatimah. Fatimah apakah termasuk ismul ladzi la yansharif? Kenapa termasuk mamnu minas sarf? Karena terdapat di dalamnya dua illah yang kembali kepada lafaz dan illah kembali kepada illah yang kembali kepada lafaz apa ini? Fatimah ini. Apakah dia ujmah? Apakah dia susunan dari dua kata? Apakah dia ada penambahan alif di nun? Apakah dia wazannya seperti wazan fi'il? Apa di sini dia muannas bukan dengan Berarti ada ilahnya enggak yang kembali kepada lafaz? Ada. Sekarang kita lihat ilah yang kembali kepada makna. Ada enggak? Apakah dia wasfiyah? Apakah dia alamiah nama? Berarti ada dua ilah yang terdapat pada nama Fatimah, yaitu apa? Yaitu ta'nits bi ghairi alif yang kembali yang dilihat dari sisi lafadznya, atau dia adalah sebuah nama yang kembali ke makna. Paham? Kemudian yang kedua, ujmah, nama asing atau nama ajam, bukan nama Arab. Seperti Ibrahim. Kalau saya tanya lagi, Ibrahim ini nama Arab apa nama ajam? Tapi banyak digunakan oleh orang Arab karena sudah diserap menjadi nama Arab. Tapi kalau dicari namanya, maknanya di dalam bahasa Arab tidak ada. Karena ini berasal bukan dari bahasa Arab. Makanya dikatakan nama ajam. Nah, sekarang Ibrahim, apakah dia mamnu minas sarf atau al-ismul ladzi la yansharif? Kenapa? Karena terdapat dua ilah. Dari sisi lafaz ada enggak ilahnya? Ada, dia Kemudian dari sisi maknanya ada, dia sebuah nama. Paham ini? Nah, jadi ismul ladzi la yansharif yang tidak boleh bertanwin, dan kalau dia khofatnya dengan fathah bukan dengan kasroh, itu mesti terdapat dua ilah cabang yang kembali salah satunya ke lafadznya dan yang satunya kembali ke makna. Kemudian yang kedua tadi, jadi ilah yang kembali kepada lafadz yang 6 ini digandengkan dengan alamiah. Kemudian kalau wasfiyah itu digandengkan dengan 3 saja dari yang 6. 3 dari yang 6, yaitu apa? Ziyadatul alif wa nun, waznul fi'li, pola fi'il, al-adlu, adl. Syab'an nama orang Pak, kenyang. Syab'an nama orang enggak? Apa syab'an itu? Sifat apa nama orang? Sifat. Kenyang itu yaqdhan, atsyan, haus, sakran. Apa itu sakran? Mabuk. Atsyan, yaqdhan, terbangun. Ini semua adalah sifat. Jadi yang kembali kepada makna. Kemudian yang kedua, dia ada sifat yang yang berakhiran alif dengan, ada penambahan alif dengan nun. Berarti tahu apa alasan syab'an termasuk mamnu minas sarf? Kenapa syab'an?
Atau apa yang lain? Sayalan, atsyan, yaqdhan, sakron, banyak. Termasuk minas saraf? Enggak, kenapa dia mamnu minas saraf? Apa alasannya? Jawabannya karena terdapat dua Apa ilahnya? Ziyadatul alif wa nun yang kembali kepada lafaz. Kemudian wasfiyah yang kembali kepada maknanya. Kemudian waznul fi'li. Akram, ajmal. Akram, lebih dermawan, lebih mulia. Ajmal, cantik. Afdal, utama. Atau ahmar, merah. Ini sifat apa nama? Sifat. Paham? Sifat. Kemudian dia adalah waznul fi'li. Wazannya sama dengan fi'il. Kemudian yang ketiga, al-adlu. Al-adlu tadi apa? Perubahan isim dari satu bentuk ke bentuk yang lain tanpa merubah mana asal. Al-adlu mathna. Mathna ini perubahan dari ithnain. Sulatha, perubahan dari salah. Ruba'a, perubahan dari ukhra. Nah, ini adl. Kemudian dia adalah sifat. Adalah sifat yang kembali kepada mana, dan al-adlu yang kembali kepada Nah, faham mamnu minas saraf? Faham apa itu ismul ladzi la yansarif? Nah, contoh yang lain misalkan Umaru mamnu minas saraf apa bukan? Mamnu minas saraf karena kita bacanya saja. Umaru apakah menerima tanwin atau tidak? Tidak menerima tanwin, tidak bertanwin. Karena bacanya saja Umaru bukan Umarun. Kenapa? Apa alasannya? Karena terdapat di dalam kata Umar itu dua ilah. Yang satu kembali kepada lafaz, yang satu kembali kepada Apa ilah yang kembali kepada lafaz pada lafaz Umar? Al-adlu. Karena perubahan dari kata Amirun. Umar ini asalnya Amirun. Kemudian yang kedua, dia adalah alamiah. Paham ini? Nah, lihat. Setelah bagan, kita lihat sekarang. Saya ulangi. Kaidah umum 55. Dalam ilmu nahu, isim ghairu munsharif atau isim mamnu minas saraf tidak bisa diberi tanwin, tidak bisa diberi dan tidak bisa dibaca kasrah. Jangan dibaca Sulaimani, Ahmadi. Ahmadi ada namanya Ahmadi, berarti namanya salah. Ahmadu yang benar Ahmada atau Ahmada. Tidak boleh kasrah. Dalam keadaan majrur. Jadi dalam keadaan majrur, mamnu minas sarf tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dikasrah dalam keadaan majrur. Kecuali boleh dikasrah atau majrur dengan kasrah apabila didahului oleh alif lam atau diidhafahkan kepada isim lain. Nah, jadi isim mamnu minas sarf boleh majrur dengan kasrah dengan syarat apa? Kemasukan alif lam atau dia diidhafatkan kepada isim lain. Contoh. Masajidu. Kurang giginya harus 3. Masajidu. Mamnu minas sarf. Ini nanti yang kita bahas wujida fi illatun wahidatun taqumu maqamal illatain. Masajidu mamnu minas sarf. Boleh enggak masajidi? Boleh enggak masajidi? Enggak boleh karena dia mamnu minas. Kalau dimasuki alif lam, boleh enggak al-masajidi? Boleh. Paham? Nah, fil
Tapi kalau alif lamnya tidak ada, fi masa jida, jidu, fi masa jida. Nah, kalau dia ada alif lam, fil. Nah, jadi kalau didahului oleh alif lam atau kemasukan alif lam, maka dia boleh majrur dengan kas. Atau kalau diidhofahkan kepada isim lain. Masajidu, apa arti masajidu? Masjid-masjid. Nah, sekarang kita idhofahkan kepada isim yang lain. Masjid-masjid kaum muslimin. Masjid-masjid kaum apa jadinya? Masajidul Nah, ini namanya mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Nah. Masajidul muslimina. Masukkan fi masajidil muslim. Awalnya tidak boleh, tapi ketika diidhofatkan kepada isim yang lain atau dimasukkan huruf alif lam, maka boleh dia majrur dengan kas. Paham ini? Nah, itu maksudnya. Kecuali, artinya mamnu' minas sharaf ini dia dibaca kasroh dalam tidak bisa dibaca kasroh dalam keadaan majrur. Kecuali boleh dibaca kasroh dalam keadaan majrur apabila didahului oleh alif lam atau diidhofahkan kepada isim lain. Paham ini? Nah, jadi mamnu' minas sharaf apabila dimasuki alif lam atau apabila diidhofahkan kepada isim lain, maka dia boleh majrur dengan kas. Tapi tidak semua boleh masuk alif lam. Seperti Fatimah, boleh masuk alif lam enggak? Enggak boleh. Berarti boleh kasrah enggak? Enggak boleh. Paham? Nah. Boleh kalau dia diidhofatkan misalkan. Misalkan diidhofatkan kepada yang lain. Fatimati Muhammadin. Fatimah punya Muhammad misalkan. Lihat jenis-jenis illah atau jenis-jenis sebab. Illah yang berkaitan dengan makna. Illah yang berkaitan dengan makna. Terdapat dua jenis. Ada alamiah. Apa itu alamiah? Isim yang merupakan nama orang, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi alamiah artinya isim yang merupakan nama orang. Contoh Ahmadu Fatimah. Kalau al-wasfiyah yaitu isim yang menunjukkan sifat. Dia isim tapi menunjukkan sifat. Contoh akbar lebih besar, aswad yang hitam. Nah, ini yang kembali ilah-ilah yang kembali kepada makna. Adapun ilah-ilah yang berkaitan dengan lafaz, yang kembali kepada lafaz, ilah lafdiyah adalah sebab-sebab yang menjadikan suatu isim termasuk ke dalam ghairu munsharif karena faktor bentuk lafadznya. Karena dilihat dari bentuk lafadznya. Para ulama nahwu menyebutkan 6 macam ilah lafdiyah. Yaitu pertama, ta'nis tanpa alif. Ta'nis bi ghairil alif. Apa itu ta'nis bi ghairil alif? Yaitu isim mu'annas, ya kitabnya. Isim mu'annas yang tidak berakhiran alif. Jadi ta'nis bi ghairil alif tanpa alif ini adalah isim mu'annas yang tidak berakhiran alif. Baik dengan alif maksurah maupun dengan alif mamdudah. Contoh Zainab bukan dengan Fatimah, Muawiyah ini muannas bukan dengan alif. Kalau Muawiyah muannas, tapi muannasnya dengan apa? Pak marbutah. Kemudian al-ujmah, ilah yang kedua. Apa itu ujmah? Isim yang berasal dari bahasa asing atau ajem non Arab dengan syarat isim ini terdiri dari lebih dari 3 huruf. Jadi syaratnya lebih dari 3 huruf.
Kalau nama asing tapi dia 3 huruf, ini bisa dia tidak termasuk mamnu minas shorof. Kalau namanya cuma 3, seperti hudun, ha, waud, dal. Ini termasuk ajem, tapi dia kurang dari atau tidak lebih dari pas 3. Nah, syaratnya dengan syarat terdiri dari lebih dari 3 huruf. Contoh, Ismailu, nama ajem. Ishaqu, Ibrahimu. Nah, ini nama ajem. Jika isim tersebut hanya 3 huruf, maka tidak tergolong ghairu munsharif, tidak tergolong mamnu minas sarf. Paham sampai di sini? Nah, lihat lagi yang ketiga, ilah yang kembali kepada lafaz tarkib mazji. At-tarkib mazji. Apa itu tarkib mazji? Gabungan 2 kata menjadi 1 nama. Jadi 2 kata digabung menjadi 1 nama. Misalkan contohlah kita ai-4. Ada yang mengatakan dari air sama huruf 4. Misalkan ai sama 4. Berarti 2 kata menjadi 1 nama. Ada enggak? 2 kata menjadi 1 nama. Banyak. Nyur Lembang. Terus apa lagi yang? Ya, pokoknya 2 kata menjadi 1 nama. Nah, ini ba'la bakka. Aslinya ba'la sama bakka. Hadara maut. Hadara telah hadir. Maut kematian. Tapi menjadi bukan itu maknanya. Hadara maut. Ini sebuah nama. Bukan telah hadir kematian. Ma'di yakrib. Nah, jadi gabungan 2 kata menjadi 1 nama. Catatan. Nama seperti si bawai, si ba sama waih termasuk tarkib mazji. Namun statusnya dia adalah isim mabni. Jadi si bawah ini termasuk tarkib mazji. Apa tarkib mazji? 2 gabungan kata menjadi 1 nama. Hanya saja si bawaihi ini statusnya mabni. Artinya harokatnya tetap waihi. Tidak boleh waihu, waiha. Si bawaihi, si bawai. Seorang ulama nahu. Namun statusnya mabni sehingga tidak masuk dalam pembahasan mamnu minas shorof. Karena yang dibahas dalam mamnu minas shorof adalah isim mu'rab. Kan yang kita bahas adalah isim mu'rab, isim yang berubah-ubah. Kalau si bawaih dia masuk dalam isim mabni. Paham ini? Kemudian ilah yang keempat, tambahan alif dan nun. Ziyadatul alif wa nun. Apa itu? Yaitu isim yang berakhiran alif dan nun. Dengan syarat, ada syaratnya. Jumlah huruf sebelum alif dengan nun lebih dari 2 huruf. Jadi minimal 3. Paham? Nah, minimal 3. Minimal 3. Misalkan Salmanu, kalau dia cuma 2 sebelum alif dengan nun itu 2, maka dia tidak termasuk mamnu minas shorof. Contoh misalkan di Indonesia nama Wawan misalkan. Sebelum alif dengan nun ada berapa nama? 2. Berarti dia di sini misalkan bertanwin. Kenapa? Karena sebelum alif dengan nun ini hanya 2 huruf. Paham? Nah, jadi syaratnya dia mamnu minas shorof sebelum alif dengan nun itu minimal 3 huruf. Seperti Sulaiman, berapa huruf sebelum alif nun? 4. Imran 4. Utsman 3. 3 semuanya. Kemudian yang kelima, wazan fi'il, yaitu isim yang bentuknya menyerupai fi'il atau polanya seperti pola baik dari segi pola maupun tambahan hurufnya. Jadi segi pola dengan tambahan huruf memiliki awalan tambahan seperti fi'il, yaitu apa? Seperti tambahan huruf mudhara, alif, nun, ya.
Yazidu, zada yazidu, yashkuru, misalkan ada namanya ahmadu, ada tambahan alif. Jadi polanya seperti pola menyerupai fiil dan juga memiliki tambahan, awalan, tambahan seperti fiil. Kemudian yang keenam, al-adlu. Apa itu adlu? Perubahan lafaz. Adlu adalah tahwilul ismi min halatin ila halatin ukhra ma'a baqa'il ma'na al-asli. Al-adlu adalah perubahan bentuk isim dari satu bentuk ke bentuk lain dengan tetap mempertahankan makna asalnya. Seperti Umar, bentuk asalnya apa? Amirun, dirubah menjadi Umar, ini nama orang. Zafirun, menjadi Zufar, ini nama orang. Zahilun, asalnya Zahilun, dirubah menjadi Zuhal, ini adalah nama Nah, dengan demikian, keenam illah lafdiyah ini bersama dengan illah ma'nawiyah menjadi sebab suatu isim dihukumi gairu munsharif. Jadi harus digabungkan, harus dipertemukan, satu dari illah lafdiyah, satu dari illah ma'nawi, sehingga tidak menerima tanwin dan dibaca dengan fathah ketika majrur. Faham ini? Faham? Nah, yang masih belum paham tanya temannya. Besok kita bahas yang satu ilah yang setara dengan dua ilah insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Kita cukup sampai sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.